kayak menurut dari yang saya baca ya, itu kan harta juga titipan ya Mas ya. Betul. Titipan dari Allah gitu enggak. Kita bahwa Islam itu dibangun dari 5 dasar. Nah, ini yang tadi nih. Pertama syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat. Inti formula itu adalah pada intinya adalah kita tuh berzakat itu bentuk kita tuh tahu bahwa kita tuh peduli loh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore teman-teman sahabat semuanya dari semua kalangan, dari semua tempat, baik itu dari rumah, di kos, di pondok, di kelas, mungkin mau kuliah atau setelah kuliah gitu. Oke, kali ini saya bukan kembali sih ya, karena ini tuh masih kayak first time gitu kita mengadakan podcast. Sebenarnya bukan podcast ya Mas? Nggak tahu kayak, ini apa apa ya ini? Aku juga nggak tahu nih apa nih. Ini kayak berita nasional ya saya kita berdua laptop sebenarnya. Ya sebagai orang sibuk, anggap aja sibuk ya Mas gitu. Iya, betul sekali. Di mana-mana bawa laptop gitu. Walaupun Kan mahasiswa. Iya, walaupun nggak tahu apa nih fungsinya laptop di sini ya. Betul sekali. Oke, perkenalkan nama saya Neni Nurlita. Teman-teman bisa panggil saya Indah. Saya merupakan pengurus dari Komunitas Pondok Zakat dan Wakaf tahun 2024. Kemudian di sini kita akan mengangkat tema ya nggak beda tema lah ya dari perbincangan kita sore ini, gimana itu ada manifestasi mahasiswa akan cinta zakat dan wakaf dalam bingkai media sosial guna mensejahterakan umat. Karena kita tahu ya, karena kan kayak zaman semakin maju, teknologi semakin maju gitu, jadi kan harus ada kata-kata bingkai sosial gitu, bingkai teknologi gitu, biar kayak selaras lah antara perkembangan zaman dengan apa yang sudah ada gitu. Oke, langsung aja teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah nggak sabar ya mau mendengarkan dari apa ya yang mau kita diskusiin, apa yang mau kita bicarakan kali ini gitu. Oke, di sini kita kedatangan pembicara yang sangat luar biasa ya. Bisa aja lah ya. Bisa aja. Oke, mungkin oke, teman-teman mungkin belum tahu ya siapa beliau di sini. Karena saya juga sebenarnya ya tahu nggak tahu ya, karena mungkin kalau ketemu saya juga mungkin sudah pernah ketemu dengan kakaknya ya gitu. Gimana emang? Gimana ya? Lah dulu Mas. Gimana sih? Saya bingung ya lah. Oke, mungkin kita kenalan dulu nggak sih Mas? Mungkin Mas mau memperkenalkan diri nih. Oke, boleh sih. Oke. Sebelumnya, nih panggil apa nih? Sobat Pozawa apa Sobat Zawa apa gimana ini? Teman-teman Pozawa mungkin ya. Teman-teman Oke. Pozawa. Oke, sebelumnya teman Pozawa izin memperkenalkan diri. Nama saya Fikri Ahmad. Saya semester 7. Sudah mau di akhir cerita, di ujung bab dari sebuah cerita kehidupan di masa perkuliahan tentunya. Saya prodi ekonomi syariah, dan alhamdulillahnya saya dikasih kesempatan untuk datang ke apa nih nama episodenya apa ya? Nama episodenya kalau boleh tahu? Sebenarnya tuh podcast ya Mas, cuma kayak lebih ke ngobrol santai aja. Ngobrol gitu. santai. Baiklah, berarti di sini saya mungkin akan ngobrol bareng nih sepertinya dengan Mbak ini, karena saya pribadi jujur aja ini pertama kali saya diundang di dalam episode podcast bahasanya gitu ya, terlebih lagi di kampus saya pribadi gitu ya, yaitu di kampus UIN tercinta kita. Ini segitu aja sih. Oke. Untuk pengalamannya nanti saja lah. Bahaya kalau dijelasin. Takut nggak selesai ya sampai isya sampai subuh malahan nanti kalau pengalaman itu diceritain semuanya nih. Oh ya, sama satu lagi mungkin kalau misalnya kalian lihat di pamflet saya mungkin tertulisnya founder ya dari sebuah podcast, karena itu podcast namanya Apa tuh Mas? namanya apa ya? Saya juga bingung itu. Mau saya beri branding lah besok lah. Malu sebenarnya. Enggak, tanda tapi nama podcast saya itu ada Angkringan Malam. Jadi di situ pembahasannya ini sembari promosi dikit Iya, lah ya. nggak apa-apa silakan. Boleh lah ya. Tum, boleh kan Tum? Boleh. Jadi saya tuh di dalam podcast itu ngebahas mengenai sosialita kehidupan mahasiswa pada umumnya.
Habis itu juga bahas tentang ekonomi, dan mungkin kedepannya saya akan bahas tentang ekonomi negara Indonesia kita. Cuma konteksnya lebih agak gelap sih. Cuman nanti aja dulu. Kayak gitu aja paling dari Iya. Berat ya pembahasannya, kayak ekonomi negara kita tuh mau dibahas dalam podcast tuh selesainya kapan ya? nggak tahu ya, saya juga bingung ini. Udah ada bab-baban ini saya sebenarnya. Udah ada list-list episode berikutnya sebenarnya. Iya. Cuman tinggal recording doang. Oke. Boleh nih saya manggil Mas atau Kak? Apa Tuh, nih yang gimana enak? tuh? Apa nih yang enak nih? Enaknya apa tuh? Sepuh kata Oh, ketumnya. sepuh kayak sesepuh gitu ya. Oke. Oke, ketum. Ya boleh lah, Mas boleh. Dia kayak Mas Wala kayak Mas Fikri ya. Tadi saya dengar dari ekonomi syariah apa ya? Ekonomi syariah. Kok agak melenceng ya ke zakat wakaf gitu? Itu gimana ceritanya, Mas? Jadi singkat cerita, pada suatu abad zaman Majapahit apa ya. Jadi waktu itu saya mencoba daftar di komunitas Pozawa, karena waktu itu saya melihat bahwa Pozawa ini tuh suatu komunitas yang harusnya ini berkembang harusnya. Tapi setelah lihat, ya berkembang alhamdulillahnya. Cuma minat dari mahasiswa itu sendiri yang terkadang bingung kok bisa gitu loh, komunitas yang sudah ada wadahnya, sudah ada waktunya, sudah ada momentumnya, prokernya dan lain, kok nggak ada yang nggak minat gitu. Apa yang terjadi? Maka itu saya masuk dan ternyata wadidaw, isinya begitu semua. Wah, Maksudnya perlu dikembangkan lagi lah, cukup lebih oke gitu ya. Nanti tebakan saya sih kayaknya bersama Tumbagas kayaknya insya Allah oke sih. oke sih bakal kalau sama Tumbagas tuh semua itu pasti bakal gitu. Kayaknya juga nggak berbeda jauh ya, karena saya juga dari ekonomi syariah nih kebetulan. Oh iya? Iya nih. Kok nyasar? Ya, iya, tiba-tiba nggak tahu, tiba-tiba salah jalan sama belok gitu. Kalau saya kan karena faktor nyoba-nyoba kan. Kamu kenapa ya? Kalau aku pribadi ya, sebenarnya tuh kalau dibilang minat sebenarnya ya biasa aja ya. Tum. Jujur aja ya gitu teman-teman ya. Tandain tum. Tapi karena waktu itu kayak saya gabut ya, karena kebetulan juga waktu itu belum ikut apapun ya di sini, kayak masih ya bisa dibilang masih kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu. Jadi kayak oke lah nyoba, siapa tahu ya ada rasa senang, ada rasa nyaman di sini. Terus juga mungkin gimana ya ceritanya, kayak ya udahlah nyoba aja dulu, soal nanti gimana akhir ya udahlah gitu, pikir nanti gitu. Masuk ya udah gitu, jalanin aja. Oke. Kayak terakhir saya aktif di Pozawa pada saat Tumbagas belum jadi ketum ya waktu itu. Saya waktu itu, ini sebagai cerita juga Oke, ya. nggak apa-apa. Karena saya juga dulunya seorang orang anggota biasa aja lah di Pozawa. Saya hanya menjabat jadi HRD doang. Bukan siapa-siapa kok di HRD. Kayak gitu. Sedikit berbohong kayaknya deh teman-teman. Bener, sumpah bener. Coba deh teman-teman buka sosial media Pozawa. Di situ bakal tertera Mas Fikri itu sebagai apa Jadi gitu. bagian Mas Fikri itu buang aja. Nggak masalah kok. Ikhlas saya. Bener. Oke. Berhubung sebelum ini kayak Mas Fikri kan kayak di Pozawa ya. Itu sebagai apa ya, Mas? HRD ya. Saya sebagai HRD. CO-nya bukan sih, Mas. Dengar-dengar itu ada yang bilang Mas Fikri itu kayak sebagai CO HRD tahun lalu gitu. Siapa sih ngomong? Nggak tahu, tadi ada yang ngomong aja sliwer gitu. Oh, oke. Dibilang CO ya. Saya tuh kalau CO itu saya anggap sebagai pembantu dari pimpinan umum itu sendiri. Pembantu dari BPH-nya itu sendiri lah. Saya bukan siapa-siapa kok, benar. Seperti itu. Mungkin boleh di-spill nggak sih, Mas, kayak selama dulu jadi HRD tuh kayak apa sih, kayak ngelakuin apa aja, terus kayak berkesan apa bagi diri Mas sendiri gitu. Oke. Saya jujur aja kalau di HRD Pozawa jujurnya gimana bahasanya ya. Dibilang berkesan, pastilah berkesan karena bersama teman-teman yang luar biasa dan juga tantangan saya juga yakni ekonomi syariah sendiri waktu itu bukan berarti saya menutup kesempatan itu. Karena saya bersama teman-teman, salah satunya mungkin ada CEO yang sekarang kali ya, CEO dari HRD itu sendiri, Mbak Cahya itu sendiri. Di mana itu salah satu partner kerja yang dimana itu membantu saya menyelesaikan program kerja dari HRD. Yang paling terhebat itu ZLT ya? Iya, saya tahu. Apa itu ZLT kalau gitu? Saya belum Zawa lupa nih. ya. Kalau nggak salah ya, Mas ya. Zawa Leadership. Benar. Iya. Ini tanda mau ketemu. Iya nggak sih, Tom? Iya, kayak benar dong. Ada ketemu di sini nih, tangkap nih. Ketemunya Mas salah ada loh. spas nih. Ketemunya nggak mau ikut ya. Pasti. Oke.
Ya paling segitulah. Dibilang berkesan, luar biasa berkesan lah. Karena orang-orangnya di Pozawa itu semangat, habis itu banyak idenya, habis itu berani beda, dan yang paling penting Pozawa itu tuh seperti kayak ikan salmon gitu. Maksudnya ikan salmon di sini tuh berani melawan arus lah. Karena yang lain pada maunya manut kepada ucapan dari entah itu kayak birokrat atau apa, Pozawa itu berani ngambil cara lain loh. Maksudnya dengan dana, mohon maaf ya, kita sebut aja dananya dari kampus itu seberapa, tapi Pozawa itu berani untuk bisa mengkalikan itu, melipat gandakan itu dengan cara yang lain gitu. Mungkin cara penjualan ataupun yang lain seperti itu. Itu yang saya tambahin dari Pozawa itu sendiri. Oke, mungkin teman-teman bisa tepuk tangan ya gitu. Oke. Kayak ZLT nih. Kebetulan kan kita juga ini mau OTW ya, Mas? OTW? Iya, mau Apa OTW. yang dilihat OTW? Iya, baru OTW sih, baru mengayuh satu langkah gitu. Bagus. Oh ya, baru satu langkah ke depan gitu. Bagus. Menuju ZLT gitu. Mungkin Mas dari masuk itu kayak bisa membimbing kita lah gitu. Ya sedikit masukan aja. Mungkin di next time kalau misalnya kita ketemu lagi ya, Mas ya. Iya, boleh. Boleh kayak kita Gampang. cerita gitu. ZLT tuh gimana sih acaranya? Coba tahu tiba-tiba saya jadi pemateri lagi. Iya, Lihat aja nanti. iya. Emang dunia itu banyak kejutan memang. Kayaknya saya juga kejutan ini. Bisa mengisi podcastnya Pozawa itu sendiri lah kayak gitu. Buat terlepas aja buat teman-teman Pozawa nanti ya bakal ada masukin lagi tuh enggak sih ke Kalau depannya saya gitu. lihat aja nanti. Mungkin ada vol 2, vol 3, vol 4 gitu kan enggak tahu. Kasihan yang liatin saya mulu, bosan. Saya jadi bosan sama diri saya. Nanti ditutup aja enggak apa-apa. Ditutup stiker boleh enggak sih? Boleh bosan. Boleh. Saya suka dengan cara kamu loh, Mbak. Oke. Ya, kalau betul Mbak siapa namanya? Lupa saya. Indah. Oh, enggak, Indah. Kayak gitulah ya. Mbak ini luar biasa. Ya. Maaf ya kalau sedikit receh ya. Ya santai aja lah ya teman-teman ya. Tipis-tipis aja dulu. Oke. Boleh nggak sih masuk ke topik dulu? Topiknya apa sih kalau boleh tahu? Kalau betul kayak kita tuh sebagai mahasiswa ya Mas. Kayak gimana sih kayak membangun rasa cinta kita terhadap zakat dan wakaf nantinya yang nantinya itu bakal berguna bagi semua orang, baik itu mahasiswa itu sendiri, umat manusia yang lain gitu. Mungkin ya kurang lebih seperti itu konteksnya dari pembicaraan kita kali ini gitu. Berarti mau mulai dari mana dulu nih? Mulai dari mana ya? Dari dasarnya dulu kali ya. Dasarnya Oke, dulu. dasarnya dulu nih. Siap. Oke. Dari Mas ini kan dulu sebagai HRD ya, mungkin sedikit banyaknya tahulah tentang apa itu zakat dan wakaf gitu. Nah, saya waktu bertugas, alhamdulillah ya dibantu oleh Tum Bagas waktu itu. Sangat terbantu sekali saya. Tuh Bagas masuk lagi nih. Masuk kamu masuk di sini loh. Lihat tuh, kalau kamu ya teman-teman ya para penonton, jika kamu lihat ke belakang itu Tum Bagas lagi di belakang sebenarnya itu, nggak mau masuk dia. Cuma menyaksikan doang gitu ya. Enggak ada. Karena rencananya tuh ini kegiatan tuh harusnya 3 orang harusnya 3 orang. Saya pinggir, dia di tengah, Mbak Indah di belakang sampingnya gitu. Iya. Nggak mau masuk dia, kenapa ya? Di mana? Oh iya. Oh ya, oke. Gitu kelihatan nggak sih dari samping? Iya, kan kasihan. Iya. Oke. Tadi mengenai apa tadi? Zakat dan wakaf. Iya. Oke, kita tahu ya, zakat dan wakaf. Kita pastinya mulai dulu dari makna bahasanya dulu pastinya ya. Kalau menurut aku pribadi, aku kutip dari Basnasnya Yogyakarta mengatakan bahwa zakat itu berasal dari kata zaka, yang artinya itu membersihkan, mensucikan, dan juga berkembang. Maksudnya berkembang itu ya kita tuh mensucikan harta yang sudah kita punya, entah itu kayak uang, entah itu peternakan ataupun yang lain gitu. Dan juga kalau menurut KBBI mengatakan bahwa zakat itu merupakan sebuah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim, mau yang baik laki-laki maupun yang perempuan juga. Dan juga untuk semua, intinya adalah untuk dikeluarkan buat tujuan disalurkan kepada golongan-golongan yang membutuhkan gitu ya. Salah satu contohnya itu kayak golongan yang fakir miskin ataupun yang lain, seperti itu. Oke. Jadi kayak ya intinya kayak diperuntukkan kayak kita sebagai umat muslim ya Mas, kayak mengeluarkan harta. Kan kita punya harta nih. Betul. Kayak otomatis ya itu harta kayak menurut dari yang saya baca ya, itu kan harta juga titipan ya Mas ya. Titipan dari Allah gitu. Enggak semuanya itu milik kita. Ada sebagian harta yang harus kita salurkan kepada yang lebih membutuhkan. Betul. Dan ini juga sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat 103 yang dimana itu mengatakan bahwa ambillah zakat dan sebagian harta mereka itu dikeluarkan
Karena siapa tahu ada harta yang mana itu bukan punyamu, seperti itu. Ya kalau salah tolong dikoreksi ya teman-teman ya, seperti itu. Dan juga ini juga diperkuat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang mengatakan bahwa dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukunlah beserta orang-orang yang rukun. Maksudnya itu ya kita tahu bahwa zakat ini tuh merupakan sebuah tiang dari sebuah apa namanya ya, bahasanya itu apa bahasanya ya, pengen nyari kata-kata yang oke nih, saya lupa nih. Maksudnya itu sebuah yang perlu dijaga oleh umat muslim, seperti itu. Sholat, zakat, dan sholat. Dan ketiga itu puasa, seperti itu. Dan juga ini ada penguatan lagi. Jadi dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa Rasulullah SAW ya kan, itu bersabda bahwa Islam itu dibangun dari 5 dasar. Nah ini yang tadi nih, pertama syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah pergi haji jika mampu, dan kelima adalah puasa itu sendiri. Seperti itu. Oke, itu dari segi zakatnya ya Mas. Ini baru awal nih, dan Iya. sudah agak serius banget nih. Kita udah masuk agak serius ya teman-teman. Udah serius ya? Iya, Oke. sedikit serius ya. Karena, Siap. karena kita membahas yang sedikit apa ya? Ya ini pengetahuan ya buat Betul. teman-teman semuanya gitu. Jadi kayak lebih formal dikit nggak apa-apa ya Mas ya. Nanti kita bakal lebih enjoy lagi di akhir ini. Karena Betul, kita udah masuk ke konteks, kita lebih formal aja nggak apa-apa ya Mas ya. Betul. Oke, tapi tetap santai aja gitu. Betul. Itu dari segi zakatnya sendiri gitu. Mungkin kalau dari segi wakaf itu apa ya Mas ya? Nah, kalau dari wakaf itu sendiri tuh, kita, mana bahasanya ya? Kalau dari wakaf itu sendiri, coba saya pikirkan dulu, karena saya pribadi sudah agak lupa-lupa ingat. Ya. Kalau wakaf tuh kayak misal saya sebagai pewaris gitu. Kayak ngasih tanah ke masjid buat dibangun masjid, itu masuk wakaf nggak sih Mas? Oh, termasuk wakaf itu tentunya. Jadi kayak gambarnya kayak gitu ya. Cuma mungkin kayak apa ya, bahasa bakunya tuh apa gitu. Sebentar ya, saya juga pribadi lagi sembari ini. Karena kalau zaman sekarang kalau kita lihat kayak wakaf tuh kayak wakaf tanah, wakaf masjid. Mungkin juga tanah itu bakal dibangun ke pesantren, kayak hal-hal yang merana ke agama gitu. Jadi kayak biar katanya ya, kayak pahalanya tuh ngalir ke orang yang ngasih gitu. Betul itu. Jadi wakaf induk kan selain wakaf tanah, ingat nggak kalau kita bermain ke masjid kan ada namanya wakaf induk tuh. Ya. Itu juga merupakan sebuah bentuk pahala jariah kita. Tapi sebelum kita lanjut lagi pembahasannya, kita mulai lagi nih dari makna dasarnya dulu secara bahasa ya teman-teman, supaya teman-teman apa tadi namanya? Sahabat Teman-teman aja. Teman-teman Pozawa, ya. Teman-teman Pozawa itu juga paham lah ya. Jadi dalam bahasa Arab, wakaf atau waqaf yang artinya adalah menahan atau menghentikan. Jadi dalam konteksnya hukum Islam, saya lupa nih di dalam kitab apa, karena banyak referensi ya, tapi saya ambil intinya aja. Jadi wakaf ini merupakan sebuah penahanan atau suatu harta yang dimana tuh agar bermanfaat dan juga dapat digunakan tuh kepentingan umum tanpa mengubah kepemilikannya. Contohnya tadi ada wakaf tanah, wakaf air, dan lain-lain seperti itu. Nah lantas kalau menurut KBBI bagaimana gitu kan? Jadi kalau menurut KBBI ya teman-teman Pozawa itu sendiri, itu merupakan sebuah penyediaan tanah atau bangunan untuk kepemilikan seperti itu Mbak Indah. Entah itu kayak rumah ibadah kayak tadi, wakaf tanah, sekolah juga, rumah sakit, dan air, dan lain-lain sebenarnya konteksnya seperti itu. Nah lantas kalau ditanya, kalau misalkan zakat itu landasannya adalah Taubah dan Al-Baqarah, nah kalau wakaf itu landasannya pakai apa? Ya kan? Nah kalau menurut landasannya itu dilihat lagi dari ini hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa harta wakaf ini tetap menjadi wakif, atau wakif itu bahasa enaknya adalah orang yang wakafkan. Jadi pengguna itu diberikan secara umum loh, dan juga manfaatnya itu dibuat untuk kemaslahatan umum. Contohnya tadi minum, ya kan, wakaf tanah, wakaf sekolah, dan lain-lain seperti itu. Intinya kayak gitu. Secara untuk konteks hadisnya kalian bisa searching sendiri lah.
Karena kebanyakan referensi saya ngambilnya. Berhubung kita ini bukan seorang ustadz atau ustazah ya, Bu. Ya. Saya juga masih Islam, jadi saya tuh banyak referensi. Mohon maaf nih untuk bagi para majakan, mohon maaf nih ya. Saya damai. Iya, salah kan jadi kayak mungkin teman-teman bisa mencari sendiri ya kayak. Betul. Sekarang kayak internet tuh luas ya. Luas banget. Cuma nanti apa itu hadis wakaf gitu. Jadi teman-teman bakal kayak melihat banyak sekali di situ dari hadis maupun nanti dari beberapa kitab mungkin bagi teman-teman yang dari pondok pesantren gitu ya. Nanti biasanya kalau di kita tuh kayak langsung dari kajian di dalamnya gitu. Oke. Nah, ini sebelum saya lanjut, saya pengen tahu nih, kalau menurut Mbak Indah sendiri nih, karena saya dijadikan, ya, sudah menjadi warga umum lah. Iya. Nah, sini saya juga seorang, apa bahasanya, ya, orang lewat doang lah ya, orang yang pengen mengisi bersama Mbak Indah. Nah, pengen tahu nih, tadi sempat saya juga jelaskan, dan juga mungkin Mbak Indah pernah mempelajari, Mbak itu wakaf itu apa sih? Oh, jadi ya. Wakaf itu kayak gimana ya saya jelasin kayak. Sebenarnya kalau aku lebih kata ya bukan ya. Bukan. Jadi kayak kita berniat kayak kayak tiba-tiba tuh ada niatan aku pengen deh ngasih sebuah lahan atau apa gitu untuk dimanfaatkan itu. Misal saya gitu, saya punya lahan di sebuah ini kan Purwokerto ya, di Purwokerto misal gitu. Saya punya lahan kayak saya bingung nih mau kayak mau manfaatinnya gimana kita takut daripada nanti salah ya. Jadi kayak ngasih nih ke sebuah pondok pesantren gitu misal Pak ini saya adalah segini itu silakan untuk dimanfaatkan dengan baik gitu silakan nanti dibangun sebuah pondok pesantren kalau nggak TPQ gitu kan itu juga bermanfaat bagi semuanya apalagi kan kalau TPQ kalau nggak pondok pesantren kan kayak itu tempat untuk apa namanya mencari ilmu ya mencari ilmu lagi ilmu agama kan itu kayak nggak cuma di dunia doang lah ya mas sampai akhirat gitu kan ya kayak ya kalau bisa kan kayak pahalanya tuh ngalir ke saya juga gitu karena ya saya juga manusia biasa ya masih banyak kurangnya banyak salahnya mungkin dengan jalan seperti itu bisa ya bahasa alinya gitu bisa menyelamatkan saya nanti di akhirat nanti gitu. Emang keren emang Kozawa ya. Atlet-atlet dari didikannya Tumbaga. Nih orang kayak begini nih perlu dijaga ini. Atau Bagas yang lagi denger atau mungkin lagi di sampingnya, tolong dididik. Ini luar biasa loh. Anggota kamu tuh luar biasa loh. Enggak. Ini kan didikin itu Bagas ya. Bagas itu yang keren. Saya cuma mengikuti aja jadi kata-katanya Bagas gitu. Iya. Oke, mungkin gini, Mas kan mahasiswa ya. Mas mahasiswa kan ya. Saya juga mahasiswa gitu. Seperti kita tahu kayak banyak mahasiswa tuh kayak apa sih ngapain sih mau zakat ngapain sih kayak nanti uang jajanku berkurang gitu terus kayak mungkin dari diri Mas sendiri sebagai seorang mahasiswa gitu gimana sih rasanya menaikkan rasa cinta terhadap zakat di diri Mas sendiri gitu. Oke, jadi sebenarnya balik lagi ke waktu itu saya pernah ada diskusi lah bersama Tumbaga. Jadi ada satu momen di mana itu menanyakan seperti itu juga. Dan pada inti forum itu adalah pada intinya adalah kita tuh berzakat itu bentuk kita tuh tahu bahwa kita tuh peduli loh terhadap sosial yang sedang terjadi lah. Contohnya mohon maaf ya, mungkin kayak di daerah Banyumas misalkan ada namanya kayak kebakaran ataupun kayak rumah lagi sekolah yang roboh ataupun yang lain, kita tuh bisa apa namanya bahasanya apa ya, menyisihkan lah harta kita guna itu tuh buat orang-orang yang membutuhkan itu karena bisa jadi dengan harta yang sudah dikasih kepada orang yang membutuhkan, bisa jadi uang itu bisa kembali dalam bentuknya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Bahkan ini juga kutipan dari ceramahnya Abdul Somad mengatakan bahwa orang yang berzakat itu akan dilipat gandakan gitu. Saya lupa nama hadisnya juga karena saya ngutipnya dari ceramahnya itulah. Tapi yang dari situ bisa mengatakan bahwa orang yang berzakat itu manfaatnya gak cuma berlipat ganda doang secara harta, tapi dari segi misalkan manfaatnya juga ada, bahkan dia tuh bisa belajar bahwa ternyata uangnya dia tuh bukan punya dia doang loh, punya orang lain juga seperti itu. Anggaplah kita cuma beramal atau berzakat ataupun berwakaf itu semampu kita nggak masalah, pokoknya kita tuh membantu kan pada intinya manusia itu kan dibuat untuk bahasanya kayak bermanfaat bagi orang lain kan, seperti itu tujuannya itu. Nah, kalau misalkan mahasiswa itu sendiri ya, baik lagi emang sekali lagi emang bentuk
pertama kepakaran sosial itu sendiri. Yang kedua adalah pastinya dia tuh berpikir secara jangka panjang bahwa oh ternyata dengan zakat ini tuh manfaatnya itu nggak cuma kayak bermata doang loh. Dia tuh bisa jadi apa bahasanya ya? Bisa diantara membantu juga atau enggak bisa juga untuk membantu kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang mungkin terkena musibah. Contoh kemarin kayak musibah yang ada di Palestina. Seingat saya, ini menurut data dari Lazismo mengatakan bahwa hampir triliunan bukan sih ya? Tembus benar nggak sih ya? Triliunan ya? Gitu. Ini diperkuat oleh Lembaga Saya Pojokan ya. Jadi Lazismo ini kan mengirim apa namanya ke kebutuhan para korban perang yang ada di Palestina kan itu triliunan itu aja bentuk apa cara belajar kita loh seperti itu. Nah yang ketiga adalah pastinya tuh belajar ikhlas. Nah mungkin dong kita melakukan hal tuh kayak berpikir aduh duit kita kepake nih masa kayak dengki itu masih ada makanya itu kita belajar tuh apa ikhlas ya kan dermawan. Habis itu juga dengan kita mencintai zakat dan wakaf kita tuh belajar juga kayak mengasih itu kayak secara tanpa pamrih. Habis itu juga kita juga saling memiliki satu sama lain. Habis itu ada rasa kebersamaan lah yang secara tidak apa namanya ya tidak terasa lah. Mungkin kita belum kenal orang yang ada di sana, tapi kita secara batin kita itu sudah terikat seperti itu. Mungkin menurut saya seperti itulah untuk seorang mahasiswa ya. Karena balik lagi agent of change ya kali nggak bisa merubah gitu. Ya kan seperti itu ya Mbak Indah ya. Tapi kalau menurut Mbak Indah sendiri kayak gimana nih? Kalau saya sendiri ya. Saya pengen tahu Mbak. Oke, mungkin nggak beda jauh ya dari apa yang dikatakan Mas Riki sendiri. Karena kayak kita tahu nih kayak kadang ya saya sendiri ya. Kadang kalau misal lagi ada rezeki gitu kayak kadang tuh aku pribadi ya Mas. Kadang tuh ada rezeki lebih kayak bukan FOMO ya kayak kadang tuh aku nggak bisa ngontrol diriku sendiri kayak tiba-tiba check out ya perempuan ya tiba-tiba check out tiba-tiba apa gitu kayak kadang itu nggak berharga tapi tiba-tiba di check out kan kayak menghambur-hamburkan uang ya termasuknya gitu mungkin kayak ayolah kayak satukan sisakan satu ruang di dalam hati kita di dalam diri kita buat kita ikhlas buat kita kayak kita hidup nggak sendirian kita hidup bareng-bareng kita hidup bareng-bareng gitu. Di saat teman kita sedang kesusahan ya kita bantu gitu. Di saat teman kita lagi butuh bantuan kita bantu kayak misal dimintain tolong apa ya sih bisa mungkin ya ditolongin lah gitu. Terus juga kayak ya balik lagi ya kayak kita punya harta tapi itu tuh kayak nggak itu bukan punya kita semuanya loh gitu. Teman-teman juga nanti mungkin bisa cari ya di beberapa ceramah ustadz yang udah mumpuni ya, yang udah kompeten gitu. Bahwa ya itu gitu. Kita punya harta tapi itu ada milik orang lain yang harus kita sisihkan gitu. Mungkin dengan kita menyisihkan harta itu ya kayak Allah akan melipat gandakan harta kita kayak misal lagi di masa kayak bukan krisis ekonomi ya kayak misal uang jajan tinggal sedikit nih tapi kita lagi butuh apa kita minta tolong ke teman kayak mau minjem dulu gitu misal dipinjemin kan itu mungkin bentuk dari manfaat dari apa yang sebelumnya kita kasih ya misal hari ini saya kayak melakukan suatu kebaikan apa gitu misal kayak ngasih apa ke pengemis di pinggir jalan terus tiba-tiba di minggu selanjutnya atau 2 minggu selanjutnya saya lagi kesusahan gitu. Sedangkan saya minta teman saya mau gitu. Itu kan mungkin dari salah satu bentuk manfaat dari ya bukan manfaat sih kayak ya balasan lah gitu yang nggak bisa dinilai kasat mata gitu. Dan juga nih ya bagi para pendengar episode ini ya teman-teman Pozawa tentunya kita tahu bahwa selain tadi bahwa zakat dan wakaf itu mengajarkan kita bahwa memberikan dampak bagi orang lain itu kehidupan kita tuh menjadi lebih berarti loh seperti itu. Karena dengan orang yang sudah belajar wakaf, kehidupannya itu tuh seperti kayak melihat apa bahasanya ya? Kalau bahasa saya itu secara enaknya adalah kayak orang berjalan ke taman lah, tenang, rileks, udah nggak ada namanya tantangan, udah nggak ada namanya hambatan, jalan seperti biasanya seperti itu. Itu bentuk orang yang mengerti zakat dan wakaf itu sendiri, kayak gitu kan. Oke. Kalau itu kan dari segi teorinya ya. Iya. Kalau misal kita tahu ya Mas, sekarang tuh zaman makin maju. Oke. Iya, begitu pun. Betul. Iya, teknologi juga makin maju dong. Betul. Kayak sosial media dari Instagram, TikTok, YouTube. Itu kayak kita tuh bisa nge-share apapun
nge-share informasi tuh lewat TikTok tuh kayak langsung booming gitu. Betul. Kayak mungkin bisa nih disangkut pautkan dengan zakat wakaf, kayak mungkin bagi teman-teman pejawa nih kayak masih bingung nih kayak tentang zakat wakaf, gimana cara menyalurkannya gitu. Mungkin kalau kita kaitkan dengan teknologi, dengan media sosial itu gimana sih dampaknya, kayak apa yang bisa dilakukan, terkhususnya kita ya teman-teman pejawa gitu. Mas juga dulunya juga pejawa ya, jadi kayak Betul. gimana sih caranya menyalurkan, kayak mengenalkan zakat wakaf ke teman-teman ya mungkin mahasiswa, ya semua kalangan lah gitu, Oke. melalui media sosial itu sendiri. Kalau misalkan dari perspektif mahasiswa ya, Mm-mm. tentunya kita bisa menjalankan sebuah mekanisme yang dimana itu entah itu kayak promosi ataupun yang lain. Karena gini, ini menurut data riset dari Basnas tahun 2022 mengatakan bahwa 33% pengguna platform zakat dan wakaf itu dari generasi muda. Dan itu rentang umurnya itu 20 sampai 35 tahun. Artinya adalah media digital ini kayak Facebook, TikTok, YouTube, dan lain itu emang dikuasai oleh generasi muda. Bahkan menurut BPS mengatakan bahwa nanti di tahun 2030 itu hampir semua limit pekerja itu akan dipegang oleh generasi-generasi yang umurnya sekarang gitu. Nah, baik lagi mengenai zakat dan wakaf, sebenarnya kita tahu bahwa dari fatwa MUI nomor 116 garis miring DSN strip MUI garis miring 9 tahun 2017 itu mengatakan bahwa sekarang aplikasi zakat dan wakaf itu sudah banyak. Contohnya kayak kita bisa Basnas, Dompet Duafa, lain-lain gitu. Dan juga seingat saya kayaknya sekarang Shopee atau Dana gitu ya udah mengeluarkan sebuah platform tersendiri loh untuk bisa zakat secara online gitu ya. Dan itu menarik malah menurut saya, karena dengan hal tersebut kan sekarang zakat itu nggak harus ke tempat umumnya, dan kita bisa mengakses itu dengan HP kita sekarang yang ini nih. Ini bisa dijadikan sebuah alat buat kita bertransaksi zakat dan wakaf itu sendiri. Dan bahkan ya kalau misalkan perspektifnya mahasiswa, saya itu punya teman lah ya yang kerjanya itu di Lazismo sih Banyumas. Dia itu setiap bikin konten tuh kolaborasi dengan para orang-orang pemimpin dari lembaga lembaga dan zakat wakaf itulah. Jadi intinya itu adalah dia itu memberikan sebuah edukasi. Edukasinya apa aja? Pertama, bagaimana cara berzakatnya, habis itu manfaatnya apa, habis itu diingatkan kapan waktunya berzakat atau berwakaf ataupun yang lain ya kan. Dan itu benar-benar kayak impact-nya itu nggak cuma ke kalangan anak muda loh, itu bisa diterima oleh kalangan-kalangan orang tua kita. Bahkan sekarang ini menurut data BPS kembali di tahun 2023 angka minat zakat dan wakaf itu naik lah setingkat 5%-an lah dari tahun sebelumnya. Ini kan bukti bahwa platform digital tuh lagi bagus loh, lagi booming ya. Entah itu dengan menggunakan gaya khas ya FOMO lah atau apa, tapi ini pembuktian secara bagus lah kayak gitu. Dan pastinya kalau misalkan ditanya tentang tekniknya, caranya, kita balik lagi tentang apa yang mau kita lakuin loh. Maksudnya contoh gini, kita mau edukasi apa nih? Contoh tentang edukasi apa itu zakat, boleh. Apa itu manfaat dari zakat juga boleh. Bahkan dengan mekanismenya kayak gimana juga boleh. Bahkan menurut saya belum pernah lihat tentang mekanisme secara real banget tentang zakat dan wakaf beserta doa-doanya. Mungkin Kozawa akan dibuat oleh Tumbagas kayak gitu di sini. Tom, semoga dibikinnya Tom ya, bisa lah, bisa pastinya. Itu yang satu. Dan yang kedua adalah cari platform yang dimana tuh lagi booming. Contoh yang booming itu kayak TikTok, ya kan? TikTok lagi booming. Di tahun 2022 angka pengguna TikTok itu bahasanya tuh dikuasai oleh umur 20 tahun sampai 35 tahun. Itu sebanyak 20%. Bahkan ini juga diperkuat bahwa pengguna TikTok itu biasa mengakses TikTok itu selama 3 sampai 6 jam lah. Di situ kan sudah kelihatan bahwa TikTok itu kan lagi booming. Bisa jadi kalau misalkan dicoba dengan mengiklankan di sana, itu lebih banyak. Satu di situ. Yang kedua adalah Instagram. Instagram apalagi, ya kan? Instagram kita tahu bahwa dengan sebanyak-banyaknya follower ataupun yang apa, nanti cakupannya luas. Jika dibuat konten yang menarik, pastinya dilihat. Karena kita tahu dengan beranda Instagram yang makin lama makin, ya mohon maaf lah ya, cukup luar biasa gitu. Entah itu pamer harta, pamer apa, bisa jadi
di tengah-tengah itu muncul sebuah fata morgana tentang zakat dan wakaf. Bisa jadi tuh bentuk kayak refleksi bahwa oh, ternyata sudah waktunya zakat nih, sudah waktunya untuk kita beramal nih ataupun yang lain itu cocok seperti itu. Dan pastinya yang terakhir adalah bikin sebuah konten tuh sekreatif mungkin lah. Jangan sampai konten yang sudah terbikin, tertuang ataupun apa merasa kayak ya B aja gitu, biasa aja. Nanti akan dipertanyakan, lantas buat apa bikin konten tapi nggak kreatif sama sekali. Kayak gitu. Contohnya apa? Ini konten menarik ini. Saya tunggu nanti ya. Enggak, maksudnya saya harapin saya ada kolaborasi dengan Tumbagas kayaknya sih. Wajib itu pembahasannya. Next time kita agendakan ya dengan Tumbagas langsung. Kita hadirkan di sini, di tengah-tengah kita ya gitu. Biar jadi kayak lebih panas, lebih wah gitu. Lebih panas. Saya yakin kalau ada Tumbagas panas ini. Gitu ya. Tapi sembari saya juga menambahkan bahwa gini, jadi ada survei mengatakan bahwa ini surveinya tuh dari saya lupa namanya ya. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau singkatnya adalah AFSI di tahun 2023 mengatakan bahwa transparansi itu merupakan sebuah kunci untuk bisa menjaga donatur atau muzaki dalam platform digital. Maksudnya apa? Jadi sekarang di tahun inilah maklum lah ya karena sekarang lagi banyak namanya serangan cyber atau yang lain. Dari sini aja sudah mulai namanya itu ketakutan. Tetapi kalau misalkan dari si platform digital ini yang membuka namanya fitur zakat dan wakaf dan itu dibuat transparansi, insya Allah meningkat malah. Kan seperti saya katakan tadi kan meningkat 5% setiap tahunnya kayak gitu. Nah, habis itu juga ternyata di aplikasi bentar, ini boleh sebut bank nggak sih ini sini? Boleh nggak sih? Boleh nggak sih, Tom? Boleh. Okay. Saya dimarahin lagi. Tapi nggak apa, saya cinta BSI. Jadi BSI ya, saya tahu BSI ini ternyata membuka layanan zakat dan wakaf itu sendiri. Zakat emas. Benar sih zakat atau wakaf ya, saya lupa tuh. Kayaknya zakat deh. Ya kan? Investasi. Intinya gitu lah. Nanti di edit aja sendiri ya, tolong diedit ya, karena ini intinya di bagian situ tuh membantu para muzaki untuk bisa membersihkan hartanya. Gak cuma BSI doang, BNI juga ya kan. Habis itu juga ada aplikasi Dana dan tadi saya bilang ada namanya Shopee dan lain itu juga benar-benar memiliki fitur yang cukup memudahkan para orang yang melakukan zakat itu sendiri, seperti itu. Dan yang paling terakhir adalah lihat dari audiensnya itu sendiri. Kita tahu sekarang audiensnya anak muda, berarti mau nggak mau apa kontennya harus menarik, habis itu ilmunya juga harus yang sekreatif mungkin, ataupun ya mungkin dibuat konten itu terasa lebih segar lah. Segar itu bukan konteksnya konteksnya itu harus pamer harta itu sudah, tapi lebih kepada membangun rasa bahasanya apa ya saya lupa ini. Kayak membangun rasa minat lah supaya ternyata kita zakat nih ngerti anak muda wajib zakat seperti itu ya kan, nggak cuma pada saat lagi bulan Ramadan doang enggak gitu, tapi pada saat di bulan-bulan lain tuh kita pun harus melakukan seperti itu ya, kayak gitu paling lah ya, tipis-tipis aja ya, dulu menurut saya tipis-tipis saja. Takutnya kalau kepanjangan nanti teman-teman juga bosen ya, kayak boring gitu, jadi kayak ya intisarinya aja betul. Mungkin tadi yang disampaikan sama Mas Vicky kayak tentang ya itu juga masukan ya buat Pusawa sendiri, kayak gimana sih cara ya mungkin bahasa kasarnya kayak membranding Pusawa gitu. Kayak gimana sih kayak cara kayak simulasi zakat wakaf gitu, misal dari datang terus duduk terus kayak nyerahin terus didoain gimananya gitu. Betul. Mungkin ya next time bisa lah dimasukin ke opsi gitu, masukin ke bukan agenda ya sebuah pembuatan konten lah biar teman-teman juga tahu kayak paham gitu gimana sih caranya zakat gitu. Mungkin teman-teman kayak cuma tahu teori ya. Teman-teman kayak tahu teorinya aja gitu. Kalau ya minimal lihat di video kan gambarnya kayak gini gitu. Ternyata di Feby sudah menyediakan teman-teman hasil buat berzakat gitu. Jadi nggak harus ke lazismu, basnas gitu kan jauh ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sembari kuliah mau kuliah, kalau nggak setelah mata kuliah selesai mampir ke Pusawa gitu, mau berzakat gitu kan bisa gitu. Mungkin itu next time ya bakal jadi masukan buat Pusawa. Ya terlebih lagi Infokom ya, Kominfo maaf. Ini info aja Kominfo ya kan, ataupun ketumnya sebenarnya ini
Tapi bagi yang nggak tahu ya, ketumnya Fauzawi ini merupakan seorang aktivis yang bergerak kepada lembaga zakat dan wakaf sebenarnya. Ada sekali lagi, beliau tuh ada di tengah ini. Ada di tengah ini. Bukan saya berdua doang ini. Karena beliau itu yang lebih fasih daripada saya seperti itu. Karena saya tuh belajar banyak sama dia gitu. Karena saya tuh jujur aja tahu zakat dan wakaf itu hanya sekedar dasarnya doang lah. Tapi secara umumnya ternyata beliau ini yang lebih fasih. Lebih mendalam gitu ya. Lebih mendalam Nah, sebenarnya. kalau kita kan kayak tahu dasarnya aja Betul. gitu. Gimana dilemanya tuh Tuan Bagas itu lebih mengerti Betul. gitu. Beserta sama jajarannya juga. Iya. Pastinya itu luar biasa. Kayak gitu. Berhubung saya cuma anaknya ya tahu dikit-dikit aja lah. Mungkin nanti kita hadirkan Tuan Bagas di sini ya di next time podcast gitu. Teman-teman tunggu aja ya. Oke. Apalagi nih yang mau dibahas nih? Saya jadi tiba-tiba nge-lag nih di tengah-tengah. Oke, begini aja deh. Kita tahu bahwa ternyata kan ini sampai kita tahu bahwa media digital itu luar biasa lah. Bahkan ini peluangnya itu cukup signifikan lah. Ternyata ada faktor-faktor lain yang dimana itu bisa meningkatkan zakat dan wakaf itu bisa berkembang. Yang pertama adalah mungkin kayak kampanye atau kolaborasi dengan para influencer atau tokoh masyarakat. Gunanya apa? Gunanya kepercayaan publik itu tuh terbangun lah. Karena dengan ini juga beberapa riset lah mengatakan bahwa dengan ada namanya kolaborasi antara influencer atau tokoh masyarakat, minat dari si publik ini tuh meningkat sebesar 25%. Itu sehingga saya itu ada deskripsinya UIN malah. Anak UIN loh yang gitu lah, yang riset malah. Saya bangga dengan anak UIN. Langsung dilihat langsung oleh oleh anak UIN. Sehingga saya itu tahun 2022 atau tahun 2021 gitu. Itu yang riset seperti itu. Dan yang kedua adalah ditambah lagi dengan ada namanya AI pastinya atau AI atau artificial intelligence kayak gitu ya bahasanya ya. Saya ribet ngomong ini karena bukan orang Inggris sebenarnya ya. Iya, kita orang Jawa ngapak lah gitu. Jawa ngapak ya. Meskipun saya bukan orang ngapak Oh iya, juga sebenarnya. iya, maaf ya. Iya, apa ya? Saya sih. Sebenarnya Mbak Indah sendiri lah. Saya orang jauh seperti itu. Oke, baik lagi kepada AI itu sendiri ya Mbak Indah. Jadi dengan AI juga pasti kan membantu dengan pertama mungkin kayak promosinya atau mungkin untuk pembuatan kontennya ataupun intinya tuh yang menarik perhatian masyarakat lah dengan minat zakat dan wakaf ini tuh seberapa penting tuh itu bisa dengan AI seperti itu. Tapi biasanya AI itu malah dipakai hanya buat nyontek, buat bikin skripsi, ya, bikin yang lain. Padahal udah tahu AI itu dilarang, di-banned sebenarnya sih. Tapi lucunya oleh mahasiswa kita, sebut saja mahasiswa Indonesia ya, itu penggunaan AI itu ternyata terang-terangan gitu. Ada yang bilang bahwa AI itu bisa buat latar belakang. Sebenarnya bisa banget. Cuman harus secara bijak lah menggunakannya kayak gitu. Intinya ada namanya fitur baru, ada namanya teknologi baru dilakukan dengan secara bijak. Jangan sampai fitur yang atau teknologi itu yang sudah baru malah dipakai buat kegiatan-kegiatan yang mungkin kurang ada manfaatnya lah. Justru malah merugikan orang lain. Contohnya gini deh. Kemarin ada namanya sebuah kasus, seingat saya di salah satu bank di Indonesia, di mana itu terjadi gara-gara menggunakan AI. Alhasil apa? Kebobolan banknya. Saya nggak mau sebut nama banknya karena mungkin teman-teman sobat Pauzawa atau teman-teman Pauzawa juga tahu lah apa itu banknya. Cuma di sini kan juga dari sini itu bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan AI ini tuh harus benar-benar secara bijak gitu. Apalagi dengan zakat dan wakaf harus lebih bijak banget. Seperti itu. Dan terakhir adalah komunitas zakat dan wakaf ini tuh jangan sampai ketertinggalan zaman. Maksudnya adalah udah tahu dengan ada namanya teknologi, udah tahu namanya platform digital, habis itu juga diisi oleh generasi anak muda yang dimana itu ya Gen Z, yang tipikal mental health-nya gampang lemah, gampang lesu, ya kan. Tapi dengan ada namanya konten ini bisa membangun sebuah branding yang bagus gitu. Terlebih lagi Pauzawa, Tuan Bagas wajib ini. Iya, oke. Wajib bersama jajarannya, bersama wakilnya ini. Ya, harus wajib. Harus sih. Ada wakilnya sebenarnya. Tandain Tuan Bagas sama Jadi, siapa nih? nanti untuk editor yang ini ada kotak nih ya. Nih, kamu ngesutnya ke belakang coba. Kita ada Tuan Bagas sama wakilnya lagi duduk gitu. Nanti di sini taruh Tuan Bagas sama wakilnya, Sini Mas Aji gitu. Ini mungkin. Oke. Mungkin kayak gitulah menurut aku yang Mbak Indah ya. Oke, terus tadi disinggung tentang AI ya, gimana maksudnya kayak AI kan itu sebuah teknologi ya Mas ya. Betul. Kayak dimanfaatkan, tapi kayak jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Kayak
gimana sih gunain dengan bijak, karena mungkin juga saya juga pengguna AI ya Mas ya. Kadang kayak di saat mepet kepepet gitu, kayak aduh harus cari materi gimana gitu. Kadang juga saya juga larinya ke AI gitu. Cuma nggak saya telan mentah-mentah dari AI, saya misal copy paste gitu ya bahasanya. Kayak lebih ya saya emang mencari referensi di AI untuk jawaban. Seringnya kayak gitu. Cuma kayak saya tuh olah lagi lah kata-katanya gimana cara, intinya tetap sama, cuma dengan kata-kata yang berbeda. Gitu. Itu yang bagusnya dari seorang yang bijak dalam menggunakan teknologi. Nah, harapan saya sih dengan adanya AI, semoga zakat dan wakaf ini tuh lebih canggih lah, karena udah bisa dengan bisa dengan fitur di bank, fitur di aplikasi Shopee ataupun yang lain. Semoga bisa menggunakan AI ini tuh ya lebih mudah lagi. Bisa jadi pada saat sudah kelar bayar ada namanya bacaan AI, bacaan doa dari yang dilakukan oleh AI gitu. Mungkin bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi harapannya seperti itulah. Semoga lebih canggih kayak gitu. Kayak jadi kayak teman-teman tuh kayak bisa berzakat itu kayak cuma dari rumah, kalau nggak dari tempat kerja. Kan misal di sela-sela kerja nih ya Mas, kayak pas istirahat gitu, teman-teman adalah menyisihkan sedikit waktu 5-10 menit buat membuka platform, mungkin ya tadi Shopee, kalau nggak bank itu kan software ini buat kayak platform bank yang digital tuh kayak sudah ada fitur zakatnya. Kayak mungkin teman-teman kayak sudah dimudahkan banget gitu ya dengan fitur itu. Jadi kayak silahkan dimanfaatkan dengan baik, sebaik-baiknya gitu. Ya, pada intinya kan ini juga sembari saya ingetin ya. Mungkin saya juga lupa menyampaikan, ternyata Basnas itu di tahun 2023 Indonesia tuh sudah maksudnya potensi zakat dan wakaf nanti di tahun 2030, maksudnya kayak gitu ya. Itu akan sebesar 327,6 triliun. Jadi bisa jadi dengan harta segitu harusnya kan Indonesia akan menjadi lebih cerah, lebih apa gitu ya. Semoga aja dengan harta segitu tuh jangan dipakai buat yang lain-lain. Itu tambahan dari saya lah. Takutnya saya lupa menyampaikan. Sengaja ya. Oke, mungkin kita sudah berapa menit nih, berapa jam nih kita duduk di sini nih? Saya juga bingung. Iya. Terlalu nyaman dengan diskusi seperti ini. Diskusinya sangat luar biasa. Kalau kita teruskan bisa sampai subuh nggak selesai ya Mas ya? Betul sekali, betul. Mungkin bisa buat next time ya, next podcast, next pembicaraan gitu. Kalau kepanjangan takutnya teman-teman juga bosen nih kayak nanyain, aduh itu Mbak Nisa sama Masnya ngomongin apa sih gitu. Betul. Jadi kayak intisarinya aja ya teman-teman. Nanti mungkin di next time kita bakal ketemu lagi, kita bakal ngobrol bareng lagi ya. Entah itu dengan saya atau mungkin saya juga digantikan dengan yang lain. Begitu Mas mungkin dengan Mas Fikri lagi, atau mungkin yang lain mungkin dari Basnasnya langsung. Kalau nggak dari ya mana lah gitu. Jadi kayak biar lebih bermanfaat lah gitu. Jadi kayak di samping kita buat ini kan juga termasuk cara kita buat nge-branding zakat dan wakaf itu sendiri gitu. Kayak teman-teman kayak lebih enak lihat di HP ya daripada langsung ke tempatnya gitu. Karena saya juga sendiri kayak gitu ya. Saya juga Gen Z ya. Saya biasanya tipikal yang datang ke tempat. Makanya kalau kita sekarang beda nih. Beda. Kalau saya kayak kadang aduh panas, males gitu keluar lewat HP kan, jadi ya sedikit pengetahuan lah ada gitu buat ya masuk gitu. Oke. Mungkin sudah cukup lama ya kita duduk, kita bareng-bareng diskusi gitu. Ya, nggak terasa ya. Iya. Karena nyaman loh duduk di sini. Sebenarnya masih banyak nih yang mau dibicarain, cuma berhubung waktunya sudah lama ya. Jadi mungkin cukup aja ya sampai di sini gitu. Oke. Tapi sebelum ditutup mungkin aku pengen dengar kayak bukan kata terakhir ya, kayak terakhir. Itu kayak tinggi banget tuh. Agak menghilang saya ya. Menghilang dari ini. Menghilang Siap. Bukan menghilang dari dunia ya Mas ya. Jangan dong. Jangan, masih panjang episodenya. Belum nikah. Belum nikah. Lebih ke belum selesai S1 sih Mas. Ya. Udah tanggung nih, udah di ujung. Udah mau kesimpulan, masa menghilangkan rasanya. Betul. Buat perjuangannya gitu. Betul. Mungkin ada deh sedikit closing statement nih dari Mas Fikri buat episode kali ini. Closing statement saya sih balik lagi kepada para anak muda sekarang ya. Meskipun kalian seorang yang mungkin katakan lemah, habis itu nggak guna ataupun yang lain, tapi kalian itu adalah orang hebat. Gimana hebatnya? Kalian itu bisa membuktikan bahwa kalian itu mampu. Entah itu kalian membuktikan dengan cara apapun itu, tapi kalian itu luar biasa. Saya harapin sih
orang-orang yang ada di sana semoga menjadi orang yang bermanfaat. Habis itu juga ya untuk Tumbagas ya selaku teman saya juga ya tolonglah dibimbing lah sama teman-teman yang masih muda gitu karena saya tahu itu merupakan orang-orang hebat, semoga pada bisa sukses dan dengan Pozawa ini saya juga harapannya apa ya? Ya nggak muluk-muluk lah, bisa lebih hebat daripada yang lain. Kayak gitu aja lah. Meskipun kadang agak sedikit kaku tapi ya gitu aja. Oke. Berat ya harapannya Mas Fikri buat Pozawa. Biasanya banyak loh harapan saya ini saya tulis di HP ini. Berarti di pundak nih, mengemban harapannya Mas Fikri nih. Enggak lah, tipis-tipis aja kalau menurut saya mah. Oke, mungkin itu dari Mas Fikri sendiri ya. Mungkin kalau saya, ya sedikit aja ya. Kayak kita sebagai mahasiswa ya, sebagai Gen Z, terutama saya juga Gen Z ya, kayak ayolah kita bareng-bareng kayak meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama, terhadap orang lain gitu. Karena kita hidup nggak sendiri ya, kita hidup bareng-bareng gitu. Gimana? Ya kita bermanfaat lah buat orang lain. Salah satunya dengan kita ya tadi berzakat gitu. Dan dengan teknologi semakin maju kita bisa manfaatin nih. Terutama buat para Gen Z ya, mahasiswa kayak yang setiap hari setiap jam itu pasti pegang HP, itu pasti. Itu pasti kayak gimana cara kita memanfaatkan teknologi HP, terus ada platform digital TikTok, Shopee, TikTok, Instagram gitu ya. Kayak ya gimana caranya kita bermanfaat dengan sesama dengan melalui platform itu sendiri. Betul sekali. Jadi kayak Betul sekali. ada teknologi, ayo kita manfaatkan bareng-bareng. Jangan ditelan mentah-mentah, tapi ayolah kita gunakan dengan bijak gitu. Mungkin itu saja ya Mas ya. Ya, betul segitu aja ya. Oke. Nah itu saja ya dari saya dan Mas Fikri ya sebagai narasumber yang sangat luar biasa pada sore kali ini. Bohong. Luar biasa banget loh. Banyak manfaat, banyak ilmu dan manfaat yang saya dapat nih dalam podcast kali ini gitu. Oke, mungkin itu saja ya. Ya. Oke, kita tutup ya podcast kali ini, bincang santai kali ini. Mungkin saya Naini Nanulita dan Saya Fikri. Oke. Ntar ini kayak berita nasional sih. Oke. Nasional di sini. Oke. Anggap aja presenter lah. Oke, presenter ya. Iya, Siap. dia lebih tinggi gitu ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.